Selamat siang Mas Nanang. Ya, selamat siang, Mas Galang. Sorry sebentar. Halo Mas. Ini diatur-atur dulu ya, ininya kameranya. Gimana Mas, sehat? Ini. Sehat Mas. Syukurlah. Wah udah kangen sama Mas Nanang. Kapan Dari kemarin. kapan terakhir kita ya? Lama ya? Iya Mas. Udah lama banget terakhir udah hampir 6 bulan lebih Mas. Iya, Nggak di laptop. iya, Terakhir ya diskusi terakhir iya benar. Mises kemarin. Benar, benar, benar. Iya, ingat saya itu. Aduh, kusut Kita lagi. mulai ya Mas ya. Sebentar, sebentar. Ini kusut. Bentar. Wah Ini mesti cari yang agak kerenan ini kayaknya. Kusut banget yang kayak gini nih. iya. Nah, Sambil saya teman-teman nih Mas yang sudah hadir di tengah-tengah kita semuanya. Selamat datang teman-teman semuanya. Selamat siang. Selamat datang di Liberty Talks IG Live Series bersama saya Managing Editor Suara Kebebasan Galang Tovani. Hari ini kita akan ngobrol banyak nih teman-teman semuanya tentang salah satu tema kita yang cukup menarik yaitu equality dan equity begitu ya. Sebetulnya uh, judul ini seperti teman-teman seperti yang sudah kita ketahui akan bicara dan ngobrol banyak nih tentang seperti teman-teman ketahui bahwa Liberty Talks seperti biasa akan banyak sekali membahas tema-tema tentang isu prinsip-prinsip kebebasan nih teman-teman. Beberapa waktu yang lalu kita sudah ngobrol tentang apa namanya individualism, kita ngobrol tentang rule of law, kita ngobrol tentang apa lagi ya von Mises ya, terus kemudian kita ngobrol tentang spontaneous order dan seterusnya. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu begitu atau belum membaca pamflet atau e-paper yang sudah kita share sudah beberapa waktu yang lalu atau beberapa hari yang lalu sampai hari ini tadi terakhir jam 1. Nah, hari ini kita akan ngomongin sekali lagi tema tentang equality and equity ya. Sebetulnya tema ini berangkat dari status Facebook yang diunggah oleh Mas Nanang. waduh. Kalau Mas Nanang tuh sebetulnya equality versus equity. Iya, 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 iya. Pada waktu itu uh, apa ya mencoba ngejelasin nih teman-teman semuanya bagaimana sih cara kita melihat mungkin kalau saya boleh menafsirkan nih Mas dengan bahasa saya sendiri persoalan melihat suatu hal begitu ya Mas Nanang pada waktu itu menjelaskan tentang aspek diskriminasi ya dalam konteks sipil. Mas Nanang juga menjelaskan bagaimana cara melihat alokasi sumber daya alam. Seharusnya bagaimana sih kita melihat hal-hal itu dan sebetulnya kalau kita bicara tentang equality ini kan satu konsep dalam liberalisme yang menarik ya atau misalnya tentang dalam konteks keadilan ya ada John Rawls, ada Nozick, banyak pemikir apa yang secara berabad-abad sebetulnya pemikiran ini sudah existing begitu sampai ini menjadi satu pemikiran libertarian yang sangat menarik untuk diperbincangkan. Dan ini lagi-lagi kalau melihat dari apa yang sudah disampaikan Mas Nanang di dalam unggahan Facebooknya begitu ya. Ini gagasan ini menarik ini teman-teman untuk dikontekstualisasikan gitu. Persoalan-persoalan melihat sesuatu sih sebetulnya cara bagaimana melihat sesuatu, cara bagaimana memandang sesuatu itu. Sebetulnya apa sih sebetulnya itu equality dan equity gitu. Dan bagaimana konteks itu begitu dan bagaimana melihat hal-hal itu dalam perspektif kebebasan yang kita selama ini yakini begitu. Kita sebagai apa namanya golongan yang bergerak di isu-isu kebebasan melihat hal ini sebetulnya bagaimana. Dan ini mungkin bisa jadi apa ya lesson buat kita Mas untuk melihat itu. Nah, teman-teman sekali lagi sudah hadir di tengah-tengah kita yaitu ada Mas Nanang Sunandar, beliau adalah Direktur Eksekutif di Institut Demokrasi dan Kesejahteraan Sosial atau Indeks yang nanti akan ngasih kita ajak kita ngobrol nih teman-teman tentang isu itu.
Nah, rasanya langsung aja mungkin nih Mas Nanang. Mhm. Sebetulnya apa sih Mas apa itu equality dan equity, dan kemudian mungkin nanti Mas Nanang akan menjelaskan. Silakan Mas Nanang. Ya, makasih Mas Galang. Selamat sore, Mas Galang, teman-teman semua yang sudah hadir. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak pada Mas Galang dan Suara Kebebasan yang udah ngasih kesempatan sharing ya tentang isu equality dan equity ini. Ya, jadi seperti diantarkan oleh Mas Galang, jadi memang isu ini nih menarik tapi juga agak-agak ruwet ya kalau saya melihatnya ya. Kenapa agak ruwet ya? Pertama itu bukan dari bahasa kita sendiri ya, maksudnya bukan bahasa Indonesia asli, dan mau nggak mau kita berhadapkan dengan ada kendala bahasa lah ketika kita pengen melihat persoalan equality dan equity ini. Nah, bahkan kalau kita ini sedikit aja ya, kita lihat tracing sedikit sebelum ke konsepnya. Istilah equality dan equity sendiri itu masuk ke dalam bahasa Inggris itu dengan cara yang agak unik. Jadi agak unik tuh kalau sekarang kita menulisnya kan equality dan equity nih Mas Galang ya. Padahal kalau kita lihat Iya. sejarahnya itu di tahun 1300-an, pertama kali istilah itu masuk ke dalam bahasa Inggris itu equity dulu sebetulnya. Jadi ini unik gitu ya. Jadi sebenarnya ini sebelum kita terjemahkan ya kata equality dan equity ini. Kata equity ini masuk lebih dulu ke dalam bahasa Inggris, diambil dari bahasa Perancis masuknya ke dalam bahasa Inggris, baru kemudian selang berapa puluh tahun kemudian kata equality baru masuk ke dalam kosakata bahasa Inggris. Nah, yang menariknya dua kata ini sebetulnya berakar dari kata yang sama nih dalam bahasa Latinnya kan, yang kemudian diserap ke Perancis lalu masuk ke Inggris. Jadi kalau equity itu dari equitas, sementara equality itu dari equalitas. Jadi ada sedikit ini aja sih masalah proses transformasi bahasa. Makanya kemudian kita kenal kalau dari equality istilahnya itu dekat dengan egaliter ya, egalitarian akhirnya kan dalam bahasa Inggrisnya muncul kata itu. Nah, equity ini mungkin juga dia ini dia nih, kita nggak punya padanannya, kita nggak dengar istilah misalnya equitarian. Jadi ini seperti bagaimana cara bahasa masuk dan memunculkan istilah-istilah baru. Itu pertama ya dari sisi bahasa. Nah, baru kemudian kita masuk ke konsepnya. Nah, ini yang juga nggak mudah karena baik equity maupun equality itu sama-sama menunjuk pada dimensi dari keadilan. Cuma kemudian dalam perkembangan bahasanya orang menggunakan kata equity sebagai sebuah bentuk keadilan yang proporsional berdasarkan situasi dan konteks. Kemudian kita juga mengenal istilah yang sering dikaitkan dengan equity, yaitu sebagai fairness, yang juga berarti keadilan, kewajaran, kelayakan, hal-hal semacam itu. Tapi dalam pengertian yang lebih mengacu pada proporsionalitas, konteks, situasi. Nah, itu menjadi pertimbangan-pertimbangan yang penting dalam pengertian keadilan dari dimensi equity. Sementara dalam equality, orang cenderung mendefinisikannya lebih pada kesamaan, ya, kesamaan dalam treatment. Jadi gampangnya itu kalau ini nggak penting nih, misalnya saya dan Mas Gilang punya perbedaan-perbedaan Mas Galang punya perbedaan-perbedaan tertentu ya dalam equality, itu nggak penting. Pada dasarnya baik saya maupun Mas Galang akan mendapatkan treatment yang sama. Nah, itu equality seperti itu. Nah, kalau equity proporsionalitas, konteks, situasi itu menjadi hal yang penting. Misalnya apakah Mas Galang misalnya bagian dari kelompok mayoritas, kalau dilihat dari afiliasinya, mungkin dari sisi agama, mungkin dari sisi etnis, atau mungkin dari apapun ya, variabel lain, atau selalu saya mungkin dari kelompok minoritas, dari sisi ciri-ciri tadi, nah itu bisa menghasilkan jenis keadilan yang berbeda. Jadi luar biasa sekali dampak dua kata ini. Kalau dalam equality kita akan mendapatkan hal yang sama treatmentnya, dalam equity bisa jadi kita akan berbeda mendapatkannya. Nah, ini yang kemudian diulas lebih jauh tadi Mas Galang udah singgung sempat John Rawls ya. Kalau di istilah John Rawls itu kalau equality menekankan pada kesamaan,
prinsip keadilan sebagai kesamaan. Sementara equity itu walaupun dia tidak secara langsung menyebutnya ya dalam konteks dua istilah itu, tapi dia menyebutnya sebagai prinsipal different principle, prinsip perbedaan. Jadi ketika equality menekankan kesamaan, maka equity itu atau fairness ya itu menekankan pada different principle, prinsip perbedaan, kekhususan manusia. Itu poin pertama saya kira yang perlu kita highlight ketika kita membicarakan equality dan equity. Satu kesamaan, yang satu adalah apa tadi saya bilang kekhususan lah, saya mau bilang itu kekhususan. Lalu poin kedua, yang juga perlu diperhatikan, ada rasa yang berbeda ketika kita berbicara tentang equality, keadilan sebagai equality dan keadilan sebagai equity pada sisi yang lain. Kalau kita bicara keadilan sebagai equality, maka umumnya kita akan mengacu pada konsep rights ya, konsep hak. Jadi hak itu menjadi dasar ketika kita ingin berbicara tentang equality. Makanya istilah ini populer dalam konteks misalnya equal rights, hak-hak yang sama gitu ya. Mungkin salah satu prinsip yang cukup mencerminkan konsep equality ini itu misalnya equality before the law ya, kesamaan di depan hukum. Itu kan yang betul-betul kesamaan ya yang dilihat. Nggak peduli saya orang Jawa, orang Sunda ya, orang miskin, orang kaya, pejabat atau rakyat, itu equality before the law. Nah itu paling kelihatan jelas sekali dalam konteks hukum misalnya. Nah sementara kalau kita bicara equity, ini menarik. Dia tidak mengacu pada konsep hak, terutama kalau kita memahami konsep hak dalam pengertian tradisi libertarian ya, atau liberalisme klasik. Kenapa kita perlu membedakan ini? Karena konsep hak ini kan sekarang udah punya pengertian yang luas banget nih. Kalau kita misalnya mengacu ke hak asasi manusia, itu punya pengertian yang ya biar bagaimanapun berbeda dengan konsep hak dalam tradisi liberalisme klasik atau libertarian ya definisinya. Kalau kita bicara misalnya multikulturalisme dari Kimdika juga ya, itu juga punya konsep hak yang sedikit banyak juga berbeda dari konsep tradisi liberalisme klasik dan libertarian. Bahkan dalam Rawls pun saya kira ada usaha membedakan pengertian tentang hak itu. Nah, jadi untuk memperjelas aja, kalau kita bicara dalam tradisi liberalisme klasik atau libertarian, hak itu punya pendasaran yang kuat pada konsep kepemilikan kan. Jadi kita nggak bisa mengklaim sebuah hak kalau kita tidak memiliki itu pada dasarnya. Yang pertama mungkin kita kenal konsep kepemilikan diri ya. Itu yang membuat seorang manusia memiliki hak-hak terhadap dirinya. Ya termasuk hidupnya, tubuhnya, organ-organnya, perasaannya, pikirannya. Nah itu melekat dalam konsep kepemilikan diri itu, self ownership. Makanya kita berhak atas diri kita. Setiap orang berhak atas dirinya. Lalu kemudian dalam konsep liberalisme klasik dan libertarian kita juga punya istilahnya konsep kepemilikan properti yang merupakan ekstensifikasi dari kepemilikan diri. Kita hanya berhak atas sebuah makanan misalnya. Kalau kita memiliki makanan itu jelas banget kita berhak atas sebidang tanah hanya kalau kita memiliki sebidang tanah itu. Kita berhak atas rumah hanya kalau kita memiliki rumah itu. Di luar konsep kepemilikan, tradisi liberalisme klasik dan libertarian tidak mengenal konsep hak sebetulnya. Nggak ada. Bahwa sekarang ada begitu banyak pengertian konsep hak, itu saya kira perlu dilihat sebagai pengayaan aja ya, yang sebetulnya bukan berasal dari tradisi liberalisme klasik dan libertarian. Tapi ini juga yang bikin ruwet. Ketika konsep hak itu sudah begitu sangat kaya, nah, kita akan masuk ke soal equity. Sekarang hampir dalam segala hal orang bisa mengklaim sebagai sebuah hak, walaupun dia tidak memiliki. Kepemilikan bukan jadi satu kriteria lagi untuk mengusulkan konsep hak. Contoh misalnya dalam hak asasi manusia. Kita kenal ada istilah hak atas pendidikan. Itu agak susah kita memahaminya sebagai konsep hak yang didasarkan pada asumsi kepemilikan libertarian. Karena artinya kan kita harus punya sekolah, ya kalau satu misalnya, baru kita berhak atas pendidikan sekolah. Atau kita membayar sekolah itu, maka kita memiliki hak untuk menggunakan layanan pendidikan di sekolah itu. Tapi dalam konsep hak asasi manusia kan nggak seperti itu ya. Hak atas pendidikan tidak dipahami sebagai konsep hak kepemilikan libertarian.
Jadi ini udah beda. Juga hak atas kesejahteraan itu juga punya makna yang berbeda lagi tuh. Nggak sama lagi dengan kepemilikan libertarian. Jadi kalau kita analogikan sebuah situasi, kalau dalam konsep haknya libertarian, misalnya Mas Galang punya makanan ya, itu jelas Mas Galang punya hak penuh atas makanan itu, berhak atas makanan itu karena Mas Galang memilikinya. Nah, saya nggak punya makanan nih, nggak punya makanan, tapi saya lapar dan butuh makan. Kalau dari sisi asumsi libertarian, kebutuhan saya untuk makan, bahkan kalau saya nggak makan mati sekalipun ya, misalnya ya, itu tidak membuat saya memiliki justifikasi untuk mengklaim makanan yang ada di Mas Galang itu sebagai hak saya. Nggak bisa. Kecuali ada proses-proses transfer yang sah dalam kriteria kita libertarian. Tanpa proses itu nggak bisa saya tiba-tiba ngambil makanannya Mas Galang, lalu saya makan dengan alasan saya butuh makan. Karena kalau nggak makan, saya mati, gitu ya. Nah, itu nggak bisa diterima. Nah, tapi dalam konsep-konsep hak yang belakangan, ini menjadi agak sumir. Karena gini, kebutuhan menjadi salah satu dasar dari hak. Jadi, orang bisa mengklaim hak atas sebuah makanan atau apapun misalnya sebidang tanah atau layanan jasa lainnya, pendidikan, kesehatan, walaupun dia tidak memiliki klaim kepemilikan atas itu semua. Jadi saya bisa tuh mengklaim makanan yang ada di Mas Galang itu sebagai hak saya semata-mata karena saya lapar sebenarnya. Pertanyaannya mengklaim ke siapa kan gitu ya? Masa mengklaim ke Mas Galang? Nggak akan terjadi seperti itu kan, karena orang akan sepakat itu kalau saya mengambil begitu saja tanpa misalnya Mas Galang memberikannya secara sukarela kepada saya atau saya membelinya dari Mas Galang, saya akan dianggap melakukan pencurian atau perampokan. Lalu kepada siapa saya mengklaim makanan itu sebagai hak saya kan, pertanyaannya. Nah, inilah jalan muternya zaman sekarang kan, kita mengklaimnya kepada negara gitu kan, lalu kemudian negara akan mengambilnya dari Mas Galang buat dikasih ke saya. Ini lucu sebetulnya. Kok dipikir-pikir, mulai kelihatan ya dilemanya ya. Nah, equity itu itulah kenapa saya bilang ruwet. Equity itu dia ada di level itu. Dia bicara pada level kebutuhan-kebutuhan manusia, bahkan kebutuhan yang sangat spesifik. Saya mau mengatakan begini ya, maksud saya. Bukan berarti kebutuhan manusia itu nggak penting ya. Sangat penting banget. Manusia memiliki banyak kebutuhan dan dengan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan itu dia bisa berkembang kan. Menjadi ya lebih baik, lebih sejahtera, lebih berkualitas hidupnya dan macam-macam lah. Nah, cuma yang menjadi masalah dalam konsep equity ini, ketika dia diasumsikan sebagai sebuah hak, dan kita akan masuk ke topik kebebasan di sini implikasinya, itu menjadi hal yang sangat ruwet, karena pertama, dia akan mengklaim hak itu kepada siapa? Apakah misalnya nih, ini mohon maaf, ini agak kasar contohnya. Apakah orang yang terlahir buta akan mengklaim mata kepada orang yang terlahir dengan mata melihat? Apakah itu berarti orang yang melihat punya hutang terhadap orang yang terlahir buta? Kan nggak gitu kan. Kita tahu nggak seperti itu. Kita tahu lah nggak seperti itu cara kerjanya kan. Nah, dalam hal lain juga, apakah kebutuhan seseorang atas makanan, atas pendidikan, atas kesehatan, apapun kondisinya membuat dia memiliki justifikasi terhadap hak orang lain, kan juga nggak seperti itu sebetulnya. Tapi ini menjadi ruwet karena kemudian ada negara yang memfasilitasi proses transfer ini. Nah, proses transfer ini, kenapa kalau kita ingat misalnya dalam wacana hak asasi manusia kan, warga negara atau individu manusia adalah subjek ya, subjek hak, penyandang hak, right holder disebutnya kan. Sementara negara adalah pemangku kewajiban untuk pemenuhan haknya, duty bearer-nya. Nah, dalam logika, iya, makanya dalam logika asasi manusia saya nggak akan menuntut ke Mas Galang kan, saya akan menuntut pada negara gitu. Gimana caranya supaya saya dapat makan? Gimana caranya supaya saya bisa mendapatkan layanan kesehatan? Gimana caranya supaya saya bisa mendapat layanan pendidikan? Nah, seolah sampai sini beres gitu loh. Nah, masalahnya kemudian adalah negara itu dapatnya dari mana, itu pertanyaannya kan. Negara kan pada akhirnya akan mengambil dari orang lain untuk diberikan kepada orang yang menurut negara layak menerimanya. Nah, ini pertanyaannya kemudian menguji klaim-klaim negara bahwa dia mengambil dari
dari orang lain untuk diberikan kepada orang yang layak. Kriteria kelayakannya itu seperti apa? Nah, diskusi kita tentang equity sebenarnya ingin bermaksud ingin mempertajam sebenarnya kriteria kelayakan orang-orang yang tidak memiliki klaim kepemilikan kira-kira gitu, tapi dia ya kurang lebih masih layak lah dipertimbangkan untuk mendapatkan pemenuhan kebutuhannya. Ini harus ada alasan-alasan khusus kan. Nah, muncullah kemudian terkait teori equity itu, misalnya teori tentang apa ya, vulnerable groups, kelompok rentan, ya kan? Akhirnya orang mulai berbicara kriteria tentang orang-orang yang mengalami diskriminasi atas alasan identitas gender, identitas seksual, mungkin identitas agama, keyakinan, bahkan situasi geografis, kondisi fisik, mental, abilitas, dan macam-macam tuh akhirnya. Nah, walaupun sekilas ini masuk akal dan mungkin sense kemanusiaan kita memang ingin memenuhi itu ya, tapi kita tetap harus hati-hati melihat ini. Kenapa? Pertama tadi Mas Galang sempat sebut, sumber daya kita untuk melakukan pemenuhan itu sangat terbatas kan. Secara ekonomi sumber daya itu pasti terbatas sebetulnya. Nggak ada sumber daya yang nggak terbatas ya. Jadi ketika kita ingin mengalokasikan itu dalam rangka pemenuhan equity, ini juga bisa menimbulkan masalah kalau kriteria-kriterianya nggak rigid. Kriteria-kriteria terlalu umum, misalnya kesetaraan gender. Lalu orang tiba-tiba menerbitkan aturan, misalnya pemerintah tentang kuota gender, kuota perempuan 30% misalnya. Gimana kita tahu itu juga sebuah fairness gitu loh. Apa pertimbangannya misalnya? Kita perlu pertimbangan yang lebih rigid lagi sebetulnya kalau mau memasukkan equity sebagai sebuah variabel ya. Karena sumber daya ini terbatas, sehingga dia harus dipastikan dialokasikan betul-betul kepada orang yang tepat. Misalnya lagi, kita coba kontraskan gini. Begitu banyak variabel-variabel yang bisa membuat seseorang layak menerima sesuatu sebagai haknya, katakan gitu ya. Sebagai haknya karena dia memiliki kriteria-kriteria itu. Tapi apakah kriteria-kriteria ini sudah digunakan dengan tepat sih? Itu maksud saya. Misalnya, kalau kita ngelihat ke prinsipnya John Rawls sekalipun, kayaknya ya, seingat saya ya, mungkin saya kalau bisa dikoreksi kalau salah ya. John Rawls itu memprioritaskan orang yang paling rentan di antara bahkan orang-orang yang dianggap rentan. Urutannya harus seperti itu. Jadi pertama John Rawls itu, saya mencoba sekarang lebih mencari kesamaan antara pemikiran libertarian dengan liberalisme egalitariannya John Rawls ya, ketimbang mencari pembedaan. John Rawls itu tetap seorang yang percaya dengan individualisme, hak individu kan. Dan pada saat ini dia juga percaya dengan prinsip kepemilikan sebagai basis hak yang paling mendasar. Itu kesamaan tradisi liberalisme John Rawls dengan libertarian sebetulnya. Nah, tapi bedanya adalah John Rawls memasukkan pertimbangan equity nih. Nah, different principle. Nah, different principle-nya John Rawls itu sangat ketat banget. Dia menyaratkan betul-betul kerentanan ya sebagai syarat. Artinya gini, kalau seorang individu hanya memiliki satu variabel kerentanan, lalu ada individu lain memiliki dua variabel kerentanan, individu yang lain lagi memiliki 3 variabel kerentanan, dan seterusnya, sampai terdapat orang yang paling banyak memiliki variabel kerentanan, maka alokasi sumber daya harus diurut seperti itu sebetulnya. Nggak bisa dengan seenaknya kasih kuota 30% buat perempuan, kasih kuota sekian persen untuk orang katakanlah difabel, kasih kuota sekian persen buat kelompok minoritas agama ini. Nggak bisa kayak gitu. Itu betul-betul pertama basis individu. Kedua, variabel-variabel itu perlu dilihat dengan cermat. Kan itu sebetulnya. Karena sumber daya kita terbatas dan harus diberikan dengan cara yang tepat. Kalau kita memutuskan menggunakan prinsip equity ya. Nah, ini yang saya kira penting Mas Galang untuk di garis bawahi ya. Kalau kita memang sepakat bahwa prinsip equity ini perlu kita gunakan ya dalam demi misalnya kehidupan yang lebih baik, masyarakat yang lebih sejahtera dan adil. Saya kira syarat-syaratnya pun juga nggak mudah. Sumber daya terbatas, kebutuhan manusia tak terbatas. Ketiga, ya itu tadi, variabel-variabel kerentanannya juga perlu dilihat dengan cermat. Kalau misalnya atas nama kuota, misalnya ambil contoh nih. Ini contoh misalnya variabel gender ya.
lalu orang memutuskan perlu kebijakan kuota gender 30%. Itu kan artinya kuota kuota perempuan dapat 30% itu kan berlaku untuk semua perempuan kan. Nggak peduli dia perempuan itu misalnya berasal dari agama mayoritas, nggak peduli sebetulnya dia mungkin memiliki banyak privilege yang lain, dia kaya raya, dia sangat terdidik gitu kan. Semata-mata karena dia perempuan, dia bisa berhak dapat yang 30%. Kan coba bandingin, sekarang ada orang lain, dia bukan perempuan, ya, dia laki-laki, dia gay, dia agamanya minoritas. Bayangin situasi yang paling buruknya ya, di mana semua variabel kerentanan berkumpul pada satu orang. Itu dia nggak akan dapat apa-apa, karena dia nggak kalah jatahnya dia oleh jatah kuota yang 30%. Nah, bayangkan situasi seperti itu. Jadi, kita juga perlu mempertanyakan konsep keadilan dalam equity itu kayak gimana sebenarnya yang dimaksudkan kan. Kita betul-betul perlu memperhatikan banget masalah keterbatasan sumber daya dan alokasi-alokasinya. Nah, pertanyaannya apakah negara cukup qualified untuk melakukan itu kan akhirnya? Bisa nggak sih negara sungguh-sungguh mempertimbangkan faktor-faktor yang tadi saya sebutkan? Atau jangan-jangan pasar ternyata bisa bekerja lebih baik kan itu selalu ya. Kita melihat kenapa orang selalu curiga dengan kegagalan pasar tapi nggak curiga dengan kegagalan negara gitu. Padahal kegagalan negara itu lebih mengerikan karena pasar itu sukarela, sementara negara itu punya enforcement, punya kekuatan pemaksa lewat hukum, lewat aparat, lewat senjata, iya nggak sih? Itu mengerikan loh, sekali negara salah mengambil keputusan, dia bisa memaksakan keputusan itu dengan cara-cara yang juga mengerikan. Sementara kalau dalam pasar, sekejam-kejamnya pasar ya, sekejam-kejamnya pasar, dia nggak menggunakan senjata, dia nggak menggunakan perangkat regulasi, dan lain-lain. Dia mendistribusikan begitu saja gitu loh, dengan invisible hand kepada orang-orang yang menurut pasar layak kan seperti itu. Nah, tidak ada apa ya, tidak ada paksaan sebenarnya dalam pasar. Itu di situ kita perlu mempertimbangkan lagi jadinya. Apakah ketika kita mau bicara tentang equity, solusi yang sudah kita lakukan sekarang ini adalah solusi yang cukup baik gitu ya, dengan mempertimbangkan berbagai pertimbangan tadi. Nah, hal lainnya juga yang perlu diperhatikan adalah ini bukan hal lain sebenarnya. Contoh bagaimana pasar bekerja dalam isu-isu equity. Kalau teman-teman akrab dengan wacana diversity, equity, dan inclusion ya, itu yang menarik pionirnya itu ada di pasar loh. Jadi pasar dengan mekanisme yang sukarela justru sekarang memberi perhatian yang besar terhadap isu equity. Nggak perlu itu yang namanya aturan pemerintah, nggak perlu itu namanya paksaan-paksaan. Pasar karena melihat, ya motifnya ekonomi memang ya, bukan rasa kemanusiaan tentu saja. Jadi lebih memperhatikan pada masalah-masalah equity ini. Ya, kita lihat misalnya mungkin 10 tahun lebih, wacana tentang bagaimana membangun sebuah tim kerja yang lebih beragam, di dalam perusahaan-perusahaan, tim kerja yang lebih mencerminkan prinsip-prinsip relasi yang setara, itu betul-betul sangat digaungkan di perusahaan-perusahaan, sampai bahkan bagi perusahaan-perusahaan itu, mereka malu kalau nggak menerapkan prinsip-prinsip itu. Mereka merasa masyarakat sekarang lebih care dengan isu-isu tentang equity. Masyarakat lebih peduli gitu ya tentang diversity. Nah, sehingga perusahaan melihat itu sebagai tuntutan mekanisme pasar untuk berbenah diri, untuk lebih menciptakan model bisnis yang bisa mengakomodasi isu-isu keragaman, isu-isu tentang equity dan inclusion. Di Indonesia misalnya contoh ya, sudah banyak perusahaan melakukan itu. Tapi yang mungkin bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari misalnya, contohnya misalnya, nggak apa-apa ya nyebut merek ya, Alfamart misalnya, mereka punya program khusus untuk merangkul, menginklusi penyandang difabel dalam porsi-porsi kerjaan tertentu. Itu kan luar biasa ya, jadi bahkan tanpa harus aturan hukum, pasar itu bekerja sendiri mengadopsi isu-isu seperti itu. Nah, apakah ini sudah sempurna yang dilakukan lewat pasar ya, saya kira pasti belum ya. Tapi pasar sedang berproses mengadopsi isu-isu itu dan mencoba mencari jalan keluar bagi masalah-masalah yang mungkin memang menjadi concern kita semua. Ya tadi itu, bahwa memang biar bagaimanapun ada bagian dari masyarakat kita yang rentan, kurang beruntung, dan
dalam beberapa dia memang mungkin tidak qualified untuk memenuhi kriteria hak libertarian, sehingga hak itu harus dicari dengan argumen yang berbeda. Apakah kita bisa menyediakan itu dengan cara yang lebih fair, lebih adil, lebih voluntary, lebih sedikit menggunakan paksaan. Saya kira itu tugas kita itu dalam rangka penuntasan isu-isu equity. Mungkin itu dulu kali ya Mas Galang buat pengantarnya. Mudah-mudahan cukup menjelaskan. Oke, Mas Nanang, ini menarik banget sih Mas. Sebetulnya kalau tadi melihat apa yang disampaikan oleh Mas Nanang gitu ya, kita berangkat bagaimana sebetulnya kalau equity ternyata juga secara etimologis muncul lebih dulu ya ternyata daripada equality begitu ya. Kemudian tadi sudah dijelaskan juga apa namanya tahapan-tahapannya. Dan yang lebih menarik nih teman-teman semuanya yang baru saja disampaikan Mas Nanang adalah sebetulnya ini bagaimana sih kita melihat konsepsi equality dalam perspektif hak. Tetapi dalam konteks equity sebetulnya itu ada aspek mungkin dalam tanda kutip ya sorry Mas istilahnya prinsip perbedaan itu yang menjadi menarik dan sejauh mana itu diakomodir, tapi dengan catatan atau mungkin dalam mungkin terminologi yang mungkin digambarkan Mas Nanang tadi mengutip John Rawls dan yang lain itu ada variabel-variabel yang perlu dipenuhi. Nah, ini menarik ya Mas ya kalau kita ngobrol situasi seperti ini, kadang-kadang orang teman-teman juga nih banyak yang berada di lingkungan gitu ya atau sekitar kita sering atau ngobrol banyak soal ini tuh seolah-olah menggambarkan bahwa ya namanya fairness atau misalnya kita dalam konteks keadilan itu hitam putih gitu hitam putih. Nah, kan seringnya kan begitu Mas kan ya. Jadi ya kalau begini salah yang benar ya begitu gitu ya. Ternyata variabel-variabel untuk menuju kepada titik itu ternyata ya banyak sekali begitu loh ya. Betul. Ada persoalan-persoalan. Nah, sebetulnya ini yang mungkin nanti juga bisa nih teman-teman semua yang sudah datang bergabung di IC Live, silahkan nih kalau teman-teman nanti mau bertanya atau mungkin mau berpendapat tentang tema kita pada siang hari ini. Equality dan equity, silahkan nih teman-teman kira-kira mau menyampaikan pendapat, mau bertanya tentang apa saja yang ada Mas Nanang nih. Nah kalau saya masih kita mau mencoba mengelaborasi nih, sebetulnya apa sih the end-nya tuh Mas? Apa yang sebetulnya ingin dibicarakan dari equality and equity? Jelas kita akan dari sisi itu kita akan bicara tentang keadilan kan. Dua-duanya sama-sama tentang keadilan. Tapi apakah kan kalau misalnya melihat tadi yang disampaikan oleh Mas Nanang, kan kalau kita mau sampai kepada titik-titik atau tujuan keadilan kan berarti kan mungkin akan banyak sekali kita berhadapan dengan isu-isu yang lebih equity gitu loh. Nah, iya kan Mas? Betul. Jadi kan karena siapa yang paling equity gitu ya akhirnya kan itu ya. Ya iya, maksudnya ya karena gini kan Mas, kan juga dalam tanda kutip oke lah equal, tapi kan juga pasti namanya di kondisi ini kan cara pandang ya, walaupun saya ini melihatnya kan tetap tadi sebetulnya sama-sama bicara dalam konteks keadilan kan Mas. Iya. Tapi kan seolah equity ini menjadi aspek penting ya, faktor yang sangat penting ya, karena ada prinsip keberbedaan tadi yang harus diperhatikan. Apakah dengan begitu konsep equality itu menjadi dikesampingkan atau mungkin akhirnya ini Mas gitu? Yeah. Apakah konsep equity saja sudah cukup? Padahal mungkin bisa dielaborasi lebih dalam lagi Mas tentang betul. Iya, betul. Saya terlewat bagian ini, penting banget ini.
Jadi itu kan jadi kita seperti pertama ada dua parameter yang berbeda tentang keadilan kan di sini ya. Equality dan equity dengan bukan ukuran, dengan pijakannya masing-masing yang berbeda. Equality itu bicara basisnya adalah hak, dan kalau kita tarik ke bawah lagi haknya adalah kepemilikan basisnya. Sementara di dalam equity, saya kok ragu ya pengen mengatakan basisnya adalah hak, walaupun mungkin dalam nomenklatur hak asasi manusia itu akan disebut sebagai hak ya. Tapi katakanlah hak dalam tanda kutip, hak khusus yang basisnya adalah kebutuhan-kebutuhan manusia yang unik, yang sangat khusus, kekhususan-kekhususan gitu ya. Nah, jadi ini aja sudah dua hal yang berbeda. Nah, pertanyaannya kemudian, apakah akhirnya akan ada yang dikesampingkan gitu ya? Itu bisa dua kemungkinan ya. Dikesampingkan itu bisa terjadi equity-nya yang dikesampingkan, atau equality-nya yang akhirnya dikesampingkan demi equity gitu ya. Bisa seperti itu. Saya mau coba yang poin pertama dulu. Misalnya, mungkin awal-awal kita mengenal tradisi liberalisme klasik ya gitu ya, atau banyak orang yang akan cenderung menafsirkan bahwa liberalisme klasik, libertarian itu nggak punya kepedulian lah sama isu-isu equity kayak gini gitu ya. Padahal sebetulnya nggak juga sih. Kalau kita baca dengan ketat John Locke misalnya, bahkan ketika dia bicara tentang klaim kepemilikan pun itu kan punya persyaratan yang sangat rumit sekali ya. Ketika orang mau mengklaim kepemilikan atas contohnya John Locke kan sebidang tanah ya, itu perlu proses yang rumit, tidak hanya melibatkan kerja, tapi juga itu kan poin pertama tuh dalam Lockean proviso ya. Jadi bukan hanya melibatkan kerja, pencampuran antara tenaga kita dengan properti eksternal gitu ya, tapi juga melibatkan misalnya syarat bahwa harus tersedia dengan cukup bagus untuk orang lain. Itu syarat yang berat loh, Lockean proviso itu. Artinya ketika kita mengklaim sesuatu pun kita harus ingat akan ada orang lain loh yang entah karena alasan apa dia nggak sempet aja mengklaim ini. Mungkin dia masih ada di mana, mungkin karena keterbatasan kemampuan dia nggak bisa sampai ke tanah itu gitu ya. Dalam kasus contoh itu ya. Sehingga John Locke tuh sampai mengatakan perlu disisakan gitu. Orang boleh mengklaim, mengakuisisi sejauh kan gitu, sejauh dia menyisakan cukup dan sama bagusnya dengan apa yang dia klaim. Itu implikasinya luar biasa kepada dunia sekarang kalau prinsip itu diterapkan dengan konsistennya. Konflik sumber daya, konflik terkait sumber daya bersama kayak air, bahkan tanah gitu ya, udara, macam-macam itu akan lebih terkontrol sebenarnya kalau prinsip itu bisa diterapkan jauh lebih awal sebenarnya. Orang cukup care dengan prinsip itu. Itu saya mau menggambarkan bahwa di dalam tradisi liberalisme klasik dan libertarian pun sebenarnya kepedulian terhadap isu-isu yang tidak melulu soal kepemilikan itu ada sebenarnya. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi misalnya dalam perkembangan yang semakin kesini, dengan caranya sendiri misalnya orang-orang seperti Hayek atau mungkin Milton Friedman gitu ya, itu juga mengasih pandangan yang memberi ruang ya buat semacam upaya bahwa ya perlulah negara menyediakan semacam jaminan pada tingkat yang minimum buat masyarakat yang mungkin memang tidak bisa karena keterbatasan tadi, kerentanan tadi nggak bisa berpartisipasi secara aktif di dalam proses pasar dan akhirnya tidak mendapatkan berkah yang selayaknya lah dari pasar gitu. Orang-orang yang mungkin secara fisik mampu, secara mental mampu, mungkin dia punya lebih banyak privilege dari orang lain, mungkin dia kan bisa berpartisipasi lebih aktif dalam pasar dan mendapatkan berkah pasar yang lebih maksimal dibandingkan yang privilege-nya lebih sedikit, apalagi kalau dia punya banyak variabel kerentanan. Nah, konsep asuransi sosial macam-macam itu kan juga dikembangkan kan oleh tradisi libertarian ya, artinya juga ada kepedulian terhadap hal seperti ini. Tradisi libertarian terakhir juga mulai mengembangkan konsep misalnya bukan mulai sangat terbuka kepada misalnya universal basic income ya. Tinggal dicari formulasinya bagaimana supaya universal basic income ini bisa tersedia kan. Tapi pada dasarnya ide ini sudah diterima sebagai sebuah gagasan yang lebih memberi ruang kebebasan dibandingkan negara menyediakan rumah sakit, menyediakan sekolah,
menyediakan layanan A, B, C, D, menyediakan produk A, B, C, D, gitu kan, mengambil alih peran pasar, gitu kan. Tapi libertarian lebih Iya. memilih sediakan aja universal basic income untuk tiap orang, gitu kan, biar mereka memiliki keleluasaan untuk membelanjakan barangnya kemana. Kan itu kan ide yang sangat memberikan freedom of choice ya. Makanya banyak libertarian juga menerima ide ini. Nah, lalu kalau kita masuk ke equity, sebenarnya ini juga jadi ruang buat sebetulnya libertarian dan liberalisme klasik secara umum untuk bisa mengadopsi isu ini tanpa harus mencederai proses pasar terlalu banyak. Jadi saya kira ada ruang di mana dengan syarat-syarat yang tadi ditetapkan sangat ketat oleh Rawls misalnya ya, bagaimana equity ini bisa diberikan kepada orang-orang yang layak menerimanya. Jadi dari sisi ini kalau kita lihat dari sisi libertarian, sebenarnya saya nggak terlalu khawatir sih soal apakah wacana equity ini akan diterima atau enggak. Sejauh libertarian pasti akan menetapkan sejumlah syarat. Pertama, dia tidak melanggar kebebasan individu, pasti kan hak-hak individu. Kedua, ketika negara berperan, dia melibatkan proses yang derajat voluntarismenya besar, mengurangi paksaan, kan itu prinsip-prinsipnya kan. Lalu proses alokasinya memperhatikan prinsip-prinsip pasar yang efisien. Dan itu aja sebetulnya syarat-syarat inti libertarian kalau kita mau mengadopsi ide tentang equity ya. Nah, tinggal bisa nggak negara melakukan itu? Bisa nggak kita memastikan negara melakukan itu? Itu tuh topik yang lain lah. Nah, masalahnya kemudian gimana kalau yang disingkirkan adalah equality nih? Karena saya juga menangkap kesan cukup ada gerakan yang kuat ingin mendesakkan isu equity ini sampai mungkin nggak peduli lagi dengan aspek-aspek equality-nya yang justru merupakan aspek yang mendasar yang membuat kita mendapatkan keadilan ya sebagai manusia. Kalau kita lihat kan ini kan equality dan equity ini sebenarnya konsep keadilan yang mencoba melihat manusia dari dua dimensi sekaligus. Satu adalah dimensi di mana kita, saya, Mas Galang, dan semua orang, walaupun unik nih masing-masing, tapi kan ada nih aspek-aspek kesamaannya nih. Nah, ketika aspek-aspek kesamaan ini menjadi titik tolak keadilan, maka itulah equality kan. Contoh equality before the law itu tadi, contohnya kan, penerapannya kan. Kita harus punya hak kebebasan berpendapat yang sama, kebebasan berekspresi yang sama, kebebasan beragama yang sama. Itu semua tuh sebenarnya. Nggak boleh ada perbedaan cuma karena dia berasal dari kelompok mayoritas, yang lain dari minoritas, lalu kebebasan berpendapatnya jadi berbeda. Kan kayak gitu. Termasuk juga dalam layanan-layanan pendidikan, layanan-layanan kesehatan, baik yang disediakan swasta maupun pemerintah, kan nggak boleh seperti itu kan. Karena kita punya equality itu. Kalau nggak ada equality, rusak. Jadi bayangkan kalau ada orang-orang yang mendesakkan isu equity, tapi nggak mau peduli dengan equality. Yang terjadi itu, saya ngeri ya ketika orang-orang seperti ini masuk semakin banyak ke dalam proses pengambilan kebijakan, ya yang akan terancam ya prinsip equality. Orang bisa dengan mudah dirampas haknya demi klaim-klaim memenuhi kebutuhan orang lain yang dianggap layak oleh pemerintah. Nah, siapa itu pemerintah? Ya, pemerintah kan ya kita tahu lah, isinya kan juga orang-orang kayak kita. Orang-orang yang punya interest, orang-orang yang juga bernegosiasi, orang-orang yang juga memiliki kepentingan gitu kan. Bedanya mereka punya power, kita enggak. Kan bahayanya di situ sebetulnya. Nah, itu sih kekhawatiran saya Mas Galang. Jadi kalau isu equity ini didesakkan dengan cara-cara yang mengabaikan equality ya, itu akan punya dampak yang sangat mengerikan. Saya mau ambil contoh aja. Jadi ini real story ini di salah satu pengalaman kami ya, melakukan training misalnya. Jadi mungkin di status terakhir saya itu saya sebut itu, nah, status terakhir ya, sebelum ini status terakhir saya sebut soal misalnya pertanyaan-pertanyaan kayak gini. Kenapa indeks kalau bikin pelatihan kok nggak menyediakan penerjemah bahasa isyarat ya? Misalnya satu, itu kan pertanyaan-pertanyaan soal equity ya. Itu kedua, kenapa nggak ada di formulir registrasinya pertanyaan buat apakah peserta memiliki kebutuhan-kebutuhan khusus? Ya, equity juga tuh. Mungkin
yang dibayangkan indeks punya pertanyaan yang diformulir, apakah Anda memiliki kebutuhan khusus terkait makanan, terkait misalnya sarana dan prasarana, kan kayak gitu ya. Atau mungkin ada hal-hal terkait ke kondisi fisik Anda yang perlu diperhatikan. Kan itu sebetulnya kan maksud pertanyaan itu kan, ke arah situ ya. Lalu yang ketiga, ini bahkan di dalam sebuah acara, misalnya ketika acaranya sudah berlangsung, misalnya itu ada misalnya katakanlah komplain misalnya kayak kok nggak ada sih misalnya panitia yang berusaha menanyakan apakah seluruh peserta sudah cukup terakomodasi kebutuhan-kebutuhannya. Itu semua pertanyaan soal equity dan saya sangat bisa memaklumi itu ya, sebetulnya sangat bisa. Cuma yang kita bayangkan kan seperti ini. Saya sampaikan kayak gini. Itu jadi bahan diskusi yang serius jujur aja di tim kami ya, di indeks ya. Kita tuh sangat senang kalau kita tuh bisa mengakomodasi keinginan orang, kebutuhan-kebutuhan orang. Apalagi kita juga punya kepentingan kan untuk mensosialisasikan ide dan gagasan ya. Jadi kita juga bahagia kalau kita bisa mengakomodasi kebutuhan sebanyak mungkin orang pada dasar. Nah, masalahnya itu kan ya tadi sumber daya itu terbatas, sementara kebutuhan orang tak terbatas. Gampangnya gini deh, kalau kita bicara difabilitas mata aja ya, kan itu derajatnya macam-macam tuh. Ada yang mulai dari nggak bisa melihat sama sekali, ada yang, saya kan termasuk difabel dong sebetulnya. Saya tuh kalau nggak pakai kacamata, Mas Galang, terus saya nggak bisa ngeliat mukanya Mas Galang. Serius, ini sekarang ini saya nggak bisa ngeliat mukanya rata, benar-benar rata gitu loh. Jadi saya harus pakai kacamata. Nah, dan level-levelnya kan banyak gitu ya. Itu baru satu contoh tentang difabilitas misalnya. Apalagi yang nggak kelihatan ya. Yang nggak kelihatan itu kan juga lebih susah ya kita mengukurnya. Mengukurnya susah, apalagi juga mengakomodasinya. So, ini luar biasa. Jadi pertama manusia itu unik banget, sehingga kebutuhan-kebutuhannya pun akan sangat unik dan bisa jadi akan sangat tak terbatas jumlahnya. Ya kita seneng kalau kita bisa ini semua, menyediakan itu semua kan sebenarnya kan. Kita bahagialah gitu. Kalau kita ngelihat orang-orang di sekitar kita juga bahagia, kita akan ikut bahagia. Gitu. Tapi muncul kan persoalan kedua, sumber daya itu terbatas. Kalau dalam konteks organisasi seperti indeks yang melakukan sebuah kegiatan, sebuah program, keterbatasan sumber daya itu bisa sangat terasa ya. Misalnya dananya ada nggak buat menyewa hotel yang punya fasilitas yang sangat baik untuk penyandang difabilitas, punya tata cahaya yang mungkin tidak mengganggu orang dengan sensitivitas mata tertentu, punya macam-macam lah kayak gitu, menyediakan makanan yang memperhatikan, misalnya ada orang yang punya alergi terhadap ini, terhadap itu, banyak banget kan. Dalam isu indeks sebagai sebuah organisasi kecil, yang mau saya bilang nih ya, persoalan sumber daya ini bisa sangat terasa. Sekarang yang mau saya bilang adalah, bayangkan isu ini juga ada di level negara sebetulnya. Isu yang sama ada di level negara dan jauh lebih kompleks. Karena kalau indeks cuma berhadapan dengan 24 orang peserta, negara itu berhadapan dengan Indonesia berapa? 270 juta orang. Bisa dibayangkan keunikan kebutuhan tiap orang kalau kita mau memaksakan konsep equity, ya gak sih? Jadi lagi-lagi yang mau saya bilang, jangan sampai karena kita memaksakan equity, argumen equity kita, kebutuhan kita yang sangat unik, lalu kita akhirnya abai bahwa orang lain pun punya equity-nya loh. Serius, setiap orang tuh punya equity-nya sebenarnya. Kalau kita mau ngomong soal equity, bahwa kemudian ada equity yang lebih diunggulkan dibanding yang lain, itu kan politis ya. Ada orang-orang yang nggak bisa karena memang dia nggak punya massa, nggak punya asosiasi, nggak punya organisasi, ya nggak. Tapi ketika dia punya massa banyak, punya kekuatan penekan, punya koneksi politik, tiba-tiba equity dia diadopsi. Ini kan juga menimbulkan suatu yang bahkan dari sudut pandang equity itu tidak fair gitu loh yang mau saya bilang. Apalagi dari sudut pandang equality. Jadi jangan sekali-kali lah berpikir memaksakan equity dengan mengabaikan equality. Itu dampaknya akan sangat luar biasa akan banyak hak orang yang tercerabut karena kita memaksakan ke-equityan kita nih. Jadi itu saja. Jadi lagi-lagi kalau kita mau menerapkan itu tadi ada variabel-variabel yang sangat ketat, kriteria-kriteria yang sangat ketat yang perlu diperhatikan. Ya seperti yang dibilang John Rawls lah, kira-kira kayak gitu. Galang.
itu artinya kalau saya notice ya Mas ya, itu juga kan bahkan eh, equity ini kan saking dinamisnya atau saking banyaknya, saking beragamnya, itu kan bahkan bisa mendiskriminasi yang lain juga Yang gitu ya, dalam konteks punya misal hak equity juga, ya kan? termasuk yang punya hak equity juga yang lain gitu Iya, kan. Ini kan identitas lah ya Mas ya. betul. Misalnya anak muda misalnya ya, dalam konteks kita misalnya bicara apalah misalnya satu isu staf khusus anak muda atau mungkin banyak banget lah identitas-identitas itu Mas ya yang melekat yang kemudian itu bisa menjadi equity ya atau difference principle tadi ya, prinsip yang perbedaan keberbedaan tadi ya. Nah, ini kan menjadi hal yang sangat apakah sebetulnya lagi-lagi kalau kita ngomong konsep equity ini yang mungkin mungkin benar sih sejak awal yang dikatakan oleh Mas Nanang ini harus ada batasan-batasan yang jelas begitu. Karena kalau bicara dalam konteks itu ya nanti justru bahkan Mas Nanang tadi juga menyampaikan bisa muncul ketidakadilan baru. Iya. Nah sebetulnya uh, ya kalau kita bicara dalam konteks ini, apakah sebetulnya dalam libertarianisme ya Mas ya atau dalam libertarian sampai apakah memang bahkan kalaupun tidak mengakomodasi equity dalam tanda kutip nih ya Mas ya, itu apakah sebetulnya sudah cukup ya, dalam konsep equality saja begitu ya, walaupun memang dalam progresnya juga ada gagasan-gagasan baru ya seperti John Rawls tadi yang prinsipnya terbatas, kemudian basic dan seterusnya itulah. Ya mungkin jika kita lihat ada teori-teori intervensionis apa namanya peran-peran negara dan seterusnya. Tapi kan sekali lagi kan basicnya tetap ada di limitasi pemerintahan, Yeah. limitasi kekuasaan, limited governance di situ begitu. Nah sebetulnya, tapi kan kalau kita lihat fakta dan realitasnya nih Mas, ini jadi obral gitu ya, jadi diobral dan negara memanfaatkan itu Mas dalam beberapa dan mungkin dalam konteks populisme, dalam konteks identitas, ya, misalnya identity begitu, ini menjadi hal yang sangat akhirnya tadi itu ya menjadi diobral, menjadi alat apa namanya kampanye dan seterusnya. Ini yang sebetulnya dan bahkan ini masuk dalam ranah-ranah kebijakan yang cukup luas begitu dampaknya begitu. Nah, ini kan sulit ya Mas ya. Ini kan tantangan juga sebetulnya melihat persoalan itu. Apakah sebetulnya kalau Mas Tenang lihat masih banyak ya orang-orang yang belum memahami ini atau mungkin ya saya sih prinsipnya adalah pasar harus yang membentuk formasi ini begitu. Tapi nyatanya justru negara yang lebih dominan begitu Mas prakteknya begitu. Bagaimana kita mengantisipasi ini Mas? Iya, iya. Ya mungkin kalau gampangannya emang membatasi kekuasaan itu ya, tapi lagi-lagi memang faktanya seperti itu Mas. Dan tadi mungkin sebenarnya pertanyaan pertama tadi itu sebetulnya juga saya melihat kok sebetulnya memang kata yang tepat tuh kadang-kadang bukan dan kata versus juga versus juga ya, versus yang disampaikan Mas Anang dalam Facebook itu gitu Mas. Mungkin Mas Anang bisa menanggapi Mas soal itu bagaimana kita harusnya mungkin meluruskan persoalan ini khususnya di level-level negara itulah yang sangat sulit gitu kita apalagi karena gini ya Mas ya, karena ini berhubungan dengan kekuasaan dan rata-rata memang level-level kekuasaan memang selalu bertindak seperti itu gitu Mas. Iya, iya. Iya, ke-equityan itu kan memang menjadi masalah bukan hanya ketika kita bicara dalam konteks tadi different principle-nya roles ya, yang betul-betul melihat variabel kerentanan ya. Dalam kekuasaannya sudah sangat ekspansif, ke-equityan itu juga jadi sangat lebar banget pengertiannya kan. Coba kalau kita ngelihat pembagian kementerian lembaga ya, tadi menarik tuh Mas Galang ngasih contoh ada staf khusus anak muda misalnya, demi ke-equityan itu ya. Itu kan juga sebuah ageism ya sebetulnya ya. Jadi lucu kan kadang-kadang kan kayak gitu. Atas nama equity sebetulnya kan juga akan ada equity yang lain yang hilang sebetulnya.
Eh, Kalau kita lihat kementerian-kementerian, kadang kita lihat ada Kementerian Pertanian, ada Kementerian Perdagangan, ada Kementerian Pertanian pengen swasembada pangan, Kementerian Perdagangan pengen perdagangan internasional yang lancar. Itu lucu kan? Itu bahkan kekhususan-kekhususan itu ketika dipaksakan dilembagakan itu bisa menghasilkan kontradiksi loh. Dan kontradiksi itu kan Hmm. sama-sama yang repot mereka ada di sama-sama yang punya power ya. Ya enggak? Sama-sama yang punya power. Ya. Nah, tinggal siapa yang menang nih powernya ya. Siapa yang paling jago meyakinkan kalau menteri ya berarti paling jago meyakinkan presiden. Kan kayak gitu kan. Kebijakan Ya. mana yang akan didukung? Apakah kita swasembada pangan atau memperlancar perdagangan internasional pangan? Kan gitu kan. Jadinya itu aja udah kelihatan kontradiksi. Itu juga isu equity sebetulnya ada pengertian yang sangat longgar dan kita ngelihat ada banyak banget sebetulnya masalah yang muncul kan dari cara pandang yang disebutnya kalau bahasa pemerintah apa ego sektoral. Jadi kalau kita bicara equity pada level individu pun sebetulnya itu agak mirip dengan ego sektoral. Jadi ketika kita mementingkan equity kita, keequityan kita gitu ya, sebetulnya kita juga sudah melakukan sesuatu yang ingin kita sesuatu yang kita celak gitu loh, sebuah egoisme atas nama equity kita gitu. Tanpa betul-betul melihat bahwa bisa jadi ada orang-orang yang lebih layak dengan alasan keequitiannya kan untuk mendapatkan alokasi sumber daya itu dari negara. Itu satu ya. Kedua, masalah balik ke soal negara tadi. Betul, masalahnya satu kekuasaan, kedua kekuasaan itu kalau sudah ekspansif, apalagi ada populisme di situ, ya dia akan semakin lebar kemana-mana kan. Nah, membatasi ini yang susah gitu. Mungkin kita bisa mengajukan ide tentang kriteria-kriteria kayak tadi ya, supaya alokasi sumber daya efisien. Kita bisa mengajukan ide-ide tentang bagaimana sih proses menghimpun sumber daya yang lebih voluntary gitu kan, nggak betul-betul lewat paksaan kayak pajak kayak gitu ya. Dalam konteks untuk distribusi tadi kan, distribusi kepada orang-orang yang katakan layak mendapatkan hak dalam konteks equity. Kita bisa, cuma kalau udah watak kekuasaan yang ekspansif itu susah. Itu masalahnya. Itu berat. Nah, kekuasaan cenderung berkembang terus kan dan pengen mengawetkan dirinya bukan ketika dia sudah besar gitu. Ya itu saya kira satu lapangan sendiri sih Mas Galang ya kalau udah bicara pembatasan kekuasaan kayak gitu ya. Mungkin di situ Betul, betul. emang akhirnya ya mungkin Mas Galang perlu bikin partai libertarian kayaknya yang biar biar saya nggak bingung nyoblos setiap kali ada pemilu gitu jadi saya tahu harus nyoblos nyoblos partai apa gitu. Libertarian. Kalau ngomongnya Dan pembatasan kekuasaan ya mau nggak mau kan harus bentuknya juga lewat kerja politik kan. Nah kita tuh nggak ada kan sejauh ini yang saya lihat nggak ada tuh partai di Indonesia yang punya komitmen untuk pembatasan kekuasaan. Nggak satupun saya kira ada partai di situ. Semua akan cenderung populis dan itu berat. Memang kita punya tugas sih Mas Galang dalam situasi kayak gitu kan. Yang kalau Mas Galang ingat Overton window ya, karena politisi itu pragmatis ya dia kan halnya populis lah ya. Ya udah kita terima kenyataan itu mereka populis. Tinggal bagaimana menciptakan populisme yang sesuai dengan ide-ide libertarian gitu. Bagaimana itu kan tugas kita tuh orang-orang kayak kita tuh. Bagaimana akhirnya orang sadar bahwa ini loh sebenarnya cara kita memahami hak, cara memahami kebebasan, cara kita memahami equity yang lebih proper kan kayak gitu ya. Nah, sehingga ketika ide-ide ini sudah tersebar luas menjadi sebuah populisme tersendiri, para politisi kan akan menangkap ini kan dalam kampanye-kampanyenya. Ya kan kayak gitu. Ya itu dua cara lah kalau nggak Mas Galang bikin partai libertarian ya kita harus lebih semangat lagi bikin kegiatan-kegiatan kayak begini supaya idenya ditangkap oleh para politisi. Itu Mas Galang. oke. Oke, ternyata waktu kita sudah di ujung diskusi Mas kita. Wah, tapi yang paling menjadi catatan adalah konsep equity mungkin barangkali adalah dan equality merupakan dua dimensi ya yang cara kita melihat keadilan yang memang barangkali itu memang sulit dipisahkan dalam tanda kutip ya. Tapi juga memang tadi yang disampaikan Mas Anang adalah betul bahwa harus ada batasan-batasan. Konsepsi misalnya pembatasan terhadap jangan sampai merampas atau melanggar hak orang lain, misalnya dalam terus kemudian tidak boleh ada pemaksaan, kemudian juga ada berbagai macam tadi batasan-batasan itu yang ada dalam konsep libertarian itu menjadi hal yang sangat penting untuk sebetulnya bagaimana
pengakuan atau melihat menggunakan perspektif equity tadi. Sebetulnya ini yang menjadi highlight dalam diskusi kita. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih nih Mas Nanang, seru banget diskusi yang ini. Tapi kalau ngobrol sama Mas Nanang tuh selalu nggak kerasa, waktu 1 jam itu sudah langsung kayak 10 menit nih Mas. Jadi saya ucapkan nanti kita akan sambung lagi, semoga ada waktu lagi kita banyak ngobrol sama tema ini, dan semoga teman-teman menjadi lebih paham nih Mas, bagaimana prinsip-prinsip, kemudian gagasan-gagasan dan isu-isu tentang libertarian yang sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan lupa teman-teman semua untuk terus mengikuti program-program Suara Kebebasan. Kita ada Liberty Talk seperti biasa dalam 1 bulan sekali, seperti siang hari ini ada forecast yang mungkin minggu depan kita akan spesial khusus mengangkat tema tentang Sumpah Pemuda bersama teman-teman muda nih, kita akan ngobrol banyak tentang isu itu. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat Mas Nanang, thank you banget Mas Nanang, terima kasih banyak sudah bergabung sama kita. Nanti kita gabung-gabung lagi Mas gitu ya. Selamat siang Mas Nanang, terima kasih. Oke, selamat siang Galang. Selamat siang semua, makasih ya. Saya pamit.